Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan sukses selalu. Bertemu lagi dengan saya Tamsiruddin. Kali ini kita akan membahas tentang kesimpulan dan refleksi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Adapun quotes kita hari ini yaitu, jadilah tangga untuk kesuksesan seluruh anak didik Anda. Sebelumnya, mari kita mengenal sosok Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 dengan nama Raden Masuardi Suryaningrat dan lebih dikenal menjadi Ki Hajar Dewantara sejak 1922. Ki Hajar Dewantara dibesarkan di lingkungan keluarga keraton Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara dikenal juga dengan Bapak Pendidikan Indonesia. Beliau adalah pendiri perguruan taman siswa yang menjadi pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Filosofi beliau begitu terkenal di dunia pendidikan. Ing ngarso sungtulodo, ing madyo mangunkarso, tuturi handayani, yang artinya di depan memberi teladan, di tengah memberi bimbingan, di belakang memberi dorongan. Adapun paradigma pembelajaran saya di kelas sebelum mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara. Saya percaya bahwa setiap murid memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, baik dalam hal kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Saya selalu berusaha memotivasi mereka untuk mengembangkan kelebihan tersebut dan menutupi kekurangan masing-masing. Namun, pada kenyataannya pembelajaran saya masih berfokus pada materi ajar atau kompetensi dasar. Yang kedua, pembelajaran saya belum sepenuhnya berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, pelajaran saya masih menggunakan satu alat evaluasi untuk semua peserta didik. Padahal saya tahu bahwa peserta didik saya beragam. Yang terakhir, saya kadang kurang sabar dalam melihat perkembangan hasil belajar peserta didik. Seharusnya, pendidikan yang saya ajarkan itu lebih menekankan kepada budi pekerti, kemudian lebih ke student center, dan menerapkan merdeka belajar, serta harus lebih sabar. Akibatnya, pembelajaran yang saya jalankan kurang bermakna bagi peserta didik. Adapun pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yaitu, yang pertama, Ki Hajar Dewantara membedakan antara pendidikan dan pengajaran. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu, sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, inti utama sebuah pendidikan adalah tuntunan agar anak-anak bisa merdeka dan bahagia. Selain itu, Ki Hajar Dewantara juga mengartikan pendidikan sebagai sebuah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Dengan adanya penanaman benih-benih tersebut, budaya dapat diwariskan secara turun-temurun. Yang kedua adalah pendidikan yang menuntun. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik adalah pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Yang ketiga, pendidikan yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Jadi, dalam menjalankan pendidikan, guru harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman anak. Setiap anak memiliki kelebihannya masing-masing dan anak harus dibimbing sesuai dengan kodrat zaman. Misalnya pada zaman sekarang, anak-anak ditekankan pada keterampilan abad 21. Yang terakhir yaitu pendidikan yang menitik beratkan pada budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter
merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Jadi, pendidikan yang dijalankan harus mengolaborasikan ketiga kemampuan ini agar anak-anak dapat berkembang budi pekertinya. Selanjutnya adalah teori-teori pendidikan anak ala Ki Hajar Dewantara. Ada 3 teori pendidikan yang diperkenalkan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, aliran-aliran dalam perkembangan anak. Ada 3 aliran yang diperkenalkan dalam perkembangan anak, yaitu pertama, teori lilin. Teori lilin menganggap seorang anak sebagai kertas kosong sehingga pendidik boleh mengisi kertas kosong tersebut menurut kehendak sang pendidik. Yang kedua, aliran negatif. Aliran ini menganggap bahwa anak terlahir dengan tulisan yang penuh. Artinya, pendidik hanya dapat mengawasi dan mengamati supaya pengaruh-pengaruh yang jahat tidak mendekati diri anak. Yang ketiga, aliran konvergenti teori. Aliran ini menganggap bahwa seorang anak terlahir seperti kertas dengan tulisan buram. Pendidik di sini berfungsi untuk mengontraskan tulisan-tulisan atau hal-hal baik dari seorang anak. Yang kedua adalah metode pendidikan anak. Ada 3 metode pendidikan anak yang diperkenalkan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, metode Montessori. Metode Montessori mementingkan pembelajaran panca indera daripada permainan. Sedangkan metode Froebel mementingkan panca indera namun lebih menitik beratkan kepada permainan. Adapun teori yang ketiga atau metode yang ketiga yaitu taman siswa yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara. Taman siswa menggabungkan antara metode Montessori dan metode Froebel. Yang ketiga adalah cara-cara mendidik anak. Ada 6 cara mendidik anak. Yang pertama, memberi contoh. Yang kedua, pembiasaan. Yang ketiga, pengajaran. Yang keempat, perintah, paksaan, dan hukuman. Yang kelima, tindakan. Dan yang terakhir adalah pengalaman lahir dan batin. Keenam, cara-cara mendidik ini harus disesuaikan dengan umur peserta didik atau umur anak. Setelah memahami paradigma berpikir Ki Hajar Dewantara, ada beberapa penyesuaian paradigma yang saya lakukan agar sesuai dengan filosofis Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, tentang motivasi diri. Saya harus menumbuhkan motivasi diri untuk memberi yang terbaik bagi murid-murid saya. Saya harus menjadi teladan, motivator, dan pengontrol mereka dalam menemukan bakat dan minat murid-murid saya. Ini sesuai dengan filosofis Ki Hajar Dewantara, Ingarso Suntulodo, Imadya Mangunkarso, Tuturi Handayani. Yang kedua adalah merdeka belajar. Saya akan menjunjung tinggi kemerdekaan anak dalam belajar, yaitu pembelajaran berpusat pada peserta didik. Selain itu, pemilihan bahan ajar dan penilaian yang lebih berdiferensiasi serta mengaitkan dengan nilai-nilai luhur budaya lokal Kota Parepare tempat saya mengajar. Yang ketiga adalah menitik beratkan pada budi pekerti. Saya akan menyajikan pembelajaran yang menitik beratkan pada penanaman budi pekerti luhur tanpa mengabaikan aspek kognitif dan psikomotorik agar terwujud profil pelajar Pancasila. Yang terakhir adalah sabar dan semangat. Saya akan lebih sabar dan tidak mudah putus asa dalam mendampingi peserta didik dalam setiap perkembangannya. Adapun aktualisasi pemikiran Ki Hajar Dewantara di lingkungan UPTD SMP Negeri 1 Parepare dalam kaitannya dengan integrasi budaya lokal Kota Parepare, yaitu stakeholder UPTD SMP Negeri 1 Parepare telah berusaha menanamkan nilai-nilai budaya sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam setiap aktivitas pembelajaran di dalam kelas dan di lingkungan sekolah. Adapun budaya lokal yang dimaksud adalah yang pertama, budaya 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Ketika memasuki lingkungan sekolah, para siswa disambut oleh guru piket dan peserta didik memberi salam serta menyapa Bapak Ibu guru piket. Yang kedua, budaya Mapatabe. Pembiasaan mengucapkan kata tabe atau tabi untuk permisi ketika ingin berbicara atau hendak lewat di depan orang yang lebih tua. Yang ketiga, budaya Tudas Sipulung, yaitu pembiasaan menghidupkan budaya musyawarah mufakat atau diskusi kelompok
untuk menjalin komunikasi baik dalam memutuskan suatu masalah. Yang keempat adalah budaya si pakatau, si pakai si pakalebi, yaitu pembiasaan untuk saling memanusiakan, saling mengingatkan dalam kebaikan, dan saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pembiasaan keempat budaya ini, maka akan lahir profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kreatif, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan berkebinekaan global. Adapun pesan Ki Hajar Dewantara untuk para pendidik yaitu, didiklah anak-anak kita dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Di samping itu, pelajarilah hidup kejiwaan rakyat kita dengan adat istiadatnya yang dalam. Hal ini bukannya kita tiru secara mentah-mentah, namun karena bagi kita adat istiadat itu merupakan petunjuk-petunjuk yang berharga. Demikian filosofis pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Semoga kita semua dapat menerapkannya dalam pembelajaran kita masing-masing. Sekian dari saya. Terima kasih. Salam Guru Penggerak.